Halo, selamat datang di materi animasi tentang bakteri. Di video ini, kita akan melihat bagaimana bentuk bakteri, apa saja bagian-bagiannya, dan bagaimana setiap struktur memiliki fungsi penting. Yuk kita jelajahi dunia mikro yang menarik dan penuh rahasia ini. Pernahkah kamu membayangkan makhluk hidup yang ukurannya sangat kecil, bahkan tak bisa dilihat dengan mata telanjang, tetapi memiliki peran besar dalam kehidupan? Ya, salah satunya makhluk hidup tersebut adalah bakteri. Untuk memahami peran dan karakteristiknya, mari kita mulai dengan mengenal pengertian bakteri. Bakteri merupakan mikroorganisme prokariotik uniseluler yang tidak memiliki membran inti atau nukleus dan organel bermembran, tetapi mampu menjalankan seluruh fungsi kehidupan secara mandiri. Bakteri termasuk dalam domain bakteria, salah satu dari 3 domain kehidupan seperti bakteria, archaea, dan eukarya. Sebagian besar bakteri memiliki dinding sel yang tersusun dari peptidoglikan, bereproduksi terutama melalui pembelahan biner, dan memiliki struktur sel sederhana yang meliputi membran plasma, sitoplasma, ribosom, serta materi genetik berupa DNA sirkular yang terletak pada wilayah bernama nukleus. Setelah mengetahui apa itu bakteri, kita juga perlu tahu di balik dunia yang tak kasat mata ini, terdapat makhluk-makhluk kecil dengan bentuk yang beragam. Meskipun ukurannya mikroskopis, bakteri memiliki struktur unik yang dapat dibedakan berdasarkan bentuknya. Bentuk-bentuk bakteri. Mari kita mulai dari bentuk yang paling sederhana, yaitu kokus. Bakteri kokus berbentuk bulat seperti bola. Bakteri ini dapat hidup sendiri maupun berkelompok, membentuk pola-pola khas yang mudah dikenali. Bentuk kokus sering ditemukan pada bakteri penyebab infeksi, namun sebagian lainnya merupakan flora normal yang hidup berdampingan dengan tubuh manusia. Berdasarkan cara penyusunnya, bakteri kokus dapat dibedakan menjadi 6 bagian, yaitu monokokus, memiliki satu sel bakteri tunggal, Diplococcus memiliki 2 bakteri berdampingan, Streptococcus tersusun memanjang seperti rantai, Staphylococcus bergerombolan menyerupai buah anggur, Tetrad memiliki 4 kokus membentuk susunan seperti kotak, dan Sarcina memiliki 8 kokus membentuk struktur kubus. Selanjutnya bentuk bakteri yang kedua, yaitu berbentuk basil. Berbeda dengan kokus, bakteri basil berbentuk seperti batang, dengan variasi ukuran yang beragam, mulai dari pendek, panjang, hingga sedikit melengkung. Beberapa jenis basil bahkan mampu membentuk endospora, sehingga dapat bertahan dalam kondisi lingkungan yang ekstrim. Contohnya, Escherichia coli dan Bacillus subtilis. Dan bentuk bakteri terakhir ini memiliki tampak yang lebih unik dan lebih dinamis, yaitu Spirilium. Bakteri Spirilium ini berbentuk spiral kaku menyerupai pegas. Struktur ini umumnya dilengkapi dengan flagel yang membantu bakteri bergerak aktif di lingkungannya. Salah satu contohnya yaitu Spirillum volutans. Nah, selanjutnya yaitu struktur bakteri. Untuk dapat bertahan hidup di berbagai lingkungan, bakteri memiliki struktur sel yang sederhana, namun sangat efektif. Setiap bagian memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan hidupnya. Struktur sel bakteri yang terdiri dari yang pertama yaitu lapisan terluar dari sel bakteri yang dikenal sebagai kapsul. Kapsul tersusun dari polisakarida yang berfungsi melindungi bakteri dari kekeringan serta membantu menghindari proses fagositosis oleh sistem pertahanan tubuh inang. Yang kedua, di bawah kapsul terdapat selubung sel yang menyelimuti bagian dalam bakteri. Selubung sel ini terdiri dari dinding sel dan membran plasma.
berperan dalam transport nutrisi sebagai reseptor, serta pada beberapa bakteri dapat mengandung toksin. Yang ketiga yaitu dinding sel. Dinding sel ini merupakan kerangka utama dari bakteri. Struktur ini tersusun dari peptidoglikan yang memberikan bentuk, kekuatan, dan perlindungan mekanis terhadap sel bakteri. Yang keempat yaitu membran sel. Membran sel ini berfungsi mengatur keluar masuknya zat serta menjadi tempat berlangsungnya berbagai reaksi metabolik penting. Yang kelima yaitu sitoplasma. Di dalam sitoplasma terdapat ribosom dan komponen seluler dan yang menjadi tempat berlangsungnya proses fisiologis bakteri. Yang keenam, informasi kehidupan bakteri tersimpan di dalam materi genetik. Materi genetik ini terdapat DNA bakteri yang berbentuk seperti sirkular tunggal yang berada di daerah nukleot dan berperan sebagai pengendali seluruh aktivitas sel. Yang ketujuh, yaitu beberapa bakteri memiliki alat gerak yang disebut dengan flagela. Struktur ini berbentuk seperti cambuk dan memungkinkan bakteri bergerak menuju lingkungan yang menguntungkan. Yang kedelapan, selain flagela, bakteri juga memiliki struktur kecil yang disebut dengan pili. Pili ini berfungsi untuk melekat pada sel inang serta berperan dalam proses konjugasi atau pertukaran materi genetik. Dan yang terakhir ini, di luar DNA utama, bakteri juga dapat memiliki plasmid. Plasmid ini merupakan DNA ekstra berbentuk lingkaran yang membawa gen keuntungan seperti resistensi antibiotik dan mampu bereplikasi secara mandiri. Selanjutnya, untuk memahami dunia bakteri yang begitu beragam, para ilmuwan mengelompokkan berdasarkan karakteristik tertentu. Salah satu cara yang paling umum digunakan adalah melalui pewarnaan gram. Bakteri dapat diklasifikasi menjadi gram positif dan gram negatif. Berdasarkan hasil pewarnaan gram, bakteri gram positif memiliki dinding sel yang tebal dan kaya peptidoglikan, sehingga mampu mempertahankan warna ungu dari kristal violet. Mereka biasanya lebih sensitif terhadap antibiotik yang menyerang dinding sel dan tidak memiliki membran luar. Contohnya Staphylococcus, Streptococcus, dan Bacillus. Sementara itu, bakteri gram negatif memiliki dinding sel yang lebih tipis dan hanya sedikit peptidoglikan, namun dilengkapi membran luar yang mengandung lipopolisakarida atau LPS. Karena struktur ini, mereka kehilangan warna kristal violet dan tampak merah muda oleh pewarnaan safranin, serta cenderung lebih resisten terhadap beberapa antibiotik. Contoh bakteri gram negatif ini yaitu Escherichia coli, Neisseria, Salmonella, dan Pseudomonas. Selanjutnya yaitu cara hidup bakteri. Untuk dapat bertahan hidup di berbagai lingkungan, bakteri memiliki cara hidup yang beragam. Cara hidup ini ditentukan oleh kebutuhan dasar mereka terhadap oksigen, karbon, dan sumber energi. Cara hidup bakteri yang pertama yaitu kebutuhan akan oksigen. Berdasarkan kebutuhan oksigen, bakteri dapat dibedakan menjadi bakteri aerob dan bakteri anaerob. Bakteri aerob adalah bakteri yang memerlukan oksigen untuk melakukan proses respirasi dan menghasilkan energi. Salah satu contohnya yaitu Bacillus subtilis. Sedangkan bakteri anaerob adalah bakteri yang tidak membutuhkan oksigen untuk hidup. Bakteri anaerob ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu anaerob obligat dan anaerob fakultatif, yang dimana bakteri anaerob obligat itu tidak dapat hidup jika terdapat oksigen. Contohnya yaitu Clostridium botulinum. Sedangkan bakteri anaerob fakultatif, dia dapat hidup dengan atau tanpa oksigen. Contohnya yaitu Salmonella typhi. Selanjutnya yaitu cara hidup bakteri yang kedua,
yaitu kebutuhan akan karbon. Selain oksigen, bakteri juga membutuhkan karbon sebagai bahan dasar pembentukan sel dan sumber energi. Berdasarkan sumber karbonnya, bakteri dibedakan menjadi bakteri autotrof dan bakteri heterotrof. Bakteri autotrof adalah bakteri yang mampu membuat makanan sendiri dengan menggunakan karbon dioksida sebagai sumber karbon. Sedangkan bakteri heterotrof memperoleh karbon dari bahan organik yang sudah tersedia. Bakteri heterotrof ini dibagi menjadi dua, yaitu bakteri saprofit dan bakteri parasit. Bakteri saprofit memperoleh makanan dari sisa-sisa organisme yang telah mati, sedangkan bakteri parasit memperoleh makanan dari organisme hidup dan dapat menyebabkan penyakit. Dan cara hidup bakteri yang terakhir yaitu kebutuhan akan sumber energi. Bakteri juga dapat dikelompokkan berdasarkan sumber energi yang digunakan dalam proses metabolisme. Berdasarkan hal tersebut, bakteri dibagi menjadi bakteri fototrof dan bakteri kemotrof. Bakteri fototrof memperoleh energi dari cahaya matahari. Kelompok ini terbagi menjadi fotoautotrof yang menggunakan karbon dioksida sebagai sumber karbon dan fotoheterotrof yang menggunakan senyawa organik sebagai sumber karbon. Sementara itu, bakteri kemotrof memperoleh energi dari reaksi kimia. Bakteri kemoautotrof menggunakan senyawa anorganik sebagai sumber energi dan karbon dioksida sebagai sumber karbon. Sedangkan bakteri kemoheterotrof menggunakan senyawa organik sebagai sumber energi sekaligus sumber karbon. Selanjutnya yaitu reproduksi pada bakteri. Meski berukuran sangat kecil dan sederhana, bakteri memiliki cara berkembang biak yang luar biasa efisien. Proses ini memungkinkan bakteri bertahan hidup, menyebar, dan beradaptasi dengan lingkungannya. Reproduksi pada bakteri terdiri dari yang pertama yaitu reproduksi aseksual, yang dimana cara paling umum yang dilakukan bakteri untuk memperbanyak diri, yaitu dengan cara pembelahan binar. Pembelahan dari satu sel menjadi dua sel, lalu berlanjut menjadi 4, 8, dan seterusnya. Pembelahan binar ini termasuk pembelahan amitosis, artinya proses pembelahan tidak melalui tahapan yang rumit seperti pada sel manusia, melainkan berlangsung secara langsung dan sederhana. Untuk memahami proses yang lebih jelas, perhatikan gambar di samping menunjukkan bahwa satu sel induk mengalami pemanjangan, diikuti dengan pembagian nukleot. Selanjutnya terbentuk sekat di antara dua nukleot tersebut, hingga akhirnya terbentuk dua sel bakteri baru yang identik. Selanjutnya yaitu reproduksi seksual. Selain berkembang biak secara aseksual, bakteri juga mampu melakukan pertukaran materi genetik melalui reproduksi seksual. Reproduksi seksual pada bakteri terjadi melalui proses rekombinasi genetik yang dapat berlangsung melalui 3 mekanisme, yaitu konjugasi, transduksi, dan transformasi. Yang dimana konjugasi merupakan proses pemindahan materi genetik secara langsung antara bakteri. Pemindahan ini terjadi dari satu bakteri ke bakteri lain melalui jembatan konjugasi. Adapun tahap konjugasi meliputi yang pertama yaitu dua sel bakteri saling mendekat hingga terbentuk jembatan penghubung. Yang kedua, terjadi pemindahan kromosom dan plasmid dari bakteri donor ke bakteri penerima. Yang ketiga, materi genetik pada bakteri penerima mengalami rekombinasi. Dan yang terakhir, kedua bakteri kemudian memisahkan diri dan menghasilkan dua sel anakan dengan sifat baru. Namun, tidak semua bakteri mampu melakukan konjugasi. Contoh bakteri yang dapat melakukan konjugasi adalah Salmonella typhi dan Escherichia coli yang menggunakan Vilosex. Selanjutnya yaitu transduksi. Berbeda dengan konjugasi, pada transduksi,
Proses rekombinasi gen melibatkan bantuan organisme lain, yaitu virus. Dalam proses ini, rekombinasi gen antara dua bakteri dijembatani oleh virus fag atau bakteriofag. Virus yang sering terlibat adalah virus fag temperat, karena mampu menjalani daur litik dan daur lisogenik. Tahap transduksi ini meliputi yang pertama yaitu bakteri pertama diinfeksi oleh virus fag sehingga DNA bakteri ikut terbawa ke dalam virus. Yang kedua, virus fag tersebut kemudian menginfeksi bakteri lain. Dan yang terakhir yaitu DNA yang dibawa virus berpindah ke bakteri baru sehingga terbentuk bakteri dengan materi genetik rekombinasi. Dan yang terakhir yaitu transformasi. Pada mekanisme transformasi, perpindahan materi genetik terjadi tanpa adanya jembatan penghubung. Materi genetik dipindahkan secara langsung dari lingkungan ke dalam sel bakteri. Namun, tidak semua bakteri mampu melakukan proses ini. Biasanya, bakteri yang dapat bertransportasi adalah bakteri yang menghasilkan enzim tertentu. Contohnya, yaitu Rhizobium, Neisseria, Bacillus, dan Pneumococcus. Untuk mempermudah pemahaman ini, perhatikan ilustrasi proses transformasi berikut. Selanjutnya yaitu peran bakteri. Meskipun berukuran sangat kecil dan tidak terlihat oleh mata telanjang, bakteri memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari. Perannya dapat memberikan manfaat, namun juga dapat menimbulkan dampak yang merugikan. Peran bakteri yang pertama yaitu dilihat dari segi keuntungannya. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua bakteri harus kita takuti. Justru, banyak bakteri yang memberikan manfaat besar bagi manusia dan lingkungan. Bakteri yang menguntungkan berperan membantu pencernaan manusia, memproduksi berbagai makanan fermentasi, mengikat nitrogen di tanah untuk menyuburkan tanaman, menguraikan bahan organik sebagai dekomposer, serta dimanfaatkan dalam bidang bioteknologi untuk menghasilkan produk penting seperti insulin dan enzim. Dan peran bakteri yang terakhir dilihat dari segi kerugiannya. Di sisi lain, terdapat pula bakteri yang membawa dampak negatif bagi kehidupan. Bakteri yang merugikan dapat menyebabkan berbagai penyakit pada manusia, merusak dan membusukkan makanan, menghasilkan racun yang membahayakan tubuh, serta menimbulkan infeksi pada tanaman dan hewan yang dapat merugikan sektor pertanian dan peternakan. Demikian pembahasan mengenai bakteri, mulai dari pengertian, bentuk, struktur, cara hidup, hingga perannya dalam kehidupan. Melalui materi ini, diharapkan kita dapat memahami bahwa bakteri merupakan mikroorganisme yang sangat dekat dengan kehidupan manusia. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua.